Reva, juru masak perempuan pekerja Trans Papua, hilang sejak penyerangan TPN PB, sudah 3 hari belum ditemukan. Reva, 28 tahun, seorang juru masak yang ikut dalam rombongan pekerja Jalan Trans Bintuni Maibart, Papua Barat, dinyatakan hilang. Keberadaan Reva tak diketahui pasca penyerangan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) pada Kamis 19 September 2022 pukul 18.20 WIT. Total ada 14 pekerja jalan trans yang diserang diduga TPN-PB di distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni, Papua. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 korban tewas dan 9 lainnya dalam keadaan selamat, salah satu diantaranya terluka tembak. Sementara Reva, perempuan juru masak, hingga kini belum diketahui kondisinya. Kalau Reva ini, sampai saat ini tim belum mengetahui keberadaannya, ujar Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi di Polda Papua Barat Sabtu 1 Oktober 2022. Hingga kini, tim masih melakukan pencarian baik di sekitar lokasi, bahkan ke kampung-kampung sekitarnya. Kalau kondisi pasti dari Reva sendiri kita belum tahu, karena tim sampai saat ini masih melakukan pencarian, tuturnya. Reva masuk dalam tim pekerja Jalan Trans Bintuni Maibart. Dia ini adalah pekerja, namun tugasnya hanya sebagai juru masak, ujarnya. Korban tewas telah dievakuasi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, personel gabungan telah mengevakuasi para korban ke RSUD Teluk Bintuni. Tim gabungan tiba di RSUD Teluk Bintuni pukul 21.00 WIT, Jumat 30 September 2022 kemarin, ujar Adam kepada Tribun PapuaBarat.com di Polda Papua Barat, Sabtu 1 Oktober 2022. Proses evakuasi para korban yang meninggal berjalan lancar dan semua tim kembali dengan selamat. Tim yang dipimpin Kapolres dan Dandim 1806 Teluk Bintuni berhasil mengevakuasi semua korban, termasuk 4 orang yang meninggal dunia, tuturnya. Hanya saja masih ada 1 korban yang berjenis kelamin perempuan sementara dalam pencarian. Dari 4 korban tewas, jasad 2 diantaranya ditemukan dalam kondisi hangus terbakar beserta kendaraan truk, ungkapnya. Keempat korban itu juga mengalami banyak luka bacok akibat sabetan senjata tajam. Sementara untuk 1 korban yang mengalami luka tembak di lengan bagian kanan langsung mendapat perawatan medis. 6 orang menyelamatkan diri. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan jumlah pekerja sebenarnya ada 14 orang. Namun awalnya, pihaknya hanya mendapatkan informasi terkait pekerja jalan trans berjumlah 12 orang. Ada 6 orang saat kejadian, mereka langsung menyelamatkan diri ke pos, ujar Adam, Jumat 30 September 2022. Ke-6 orang itu yakni Kusnadi, 30 tahun, tinggal di Meado, Remon Ulimpa, 26 tahun, Sorong, Irson, 42 tahun, Sorong, Agung, 18 tahun, Sorong, Muksin, Rambe, 49 tahun, Bintuni, dan Ruslan, 33 tahun, asal Pinrang. Ruslan seorang korban yang terkena tembakan di lengan atas sebelah kanan. Ada 3 orang yang menyelamatkan diri berpisah di Sungai Majnik ke arah kampung Bakti, tuturnya. Mereka yang ke sungai yakni Sitinja 25 tahun, Sorong, Om Kumis 55 tahun, Pinrang, dan Halim 20 tahun, tinggal di Sorong. Sementara masih ada seorang korban yang belum diketahui nasibnya. Ada 1 orang perempuan bernama Reva, 28 tahun, tinggal di Sorong. Namun sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, ucap Adam. Ia mengaku hingga kini pihaknya telah mengantongi nama-nama pelaku berdasarkan keterangan dan data.
Kapolda sudah memerintahkan jajaran agar terus memburu dan menangkap pelaku agar bertanggung jawab atas perbuatannya, pungkasnya. Pangdam 2 Sriwijaya lepas 405 prajurit Yonif 143 TWEJ ke Papua. Panglima Kodam Pangdam 2 Sriwijaya Mejen TNI Hilman Hadi melepas keberangkatan sebanyak 405 prajurit Yonif 143 TWEJ yang tergabung dalam Satgas Pampas RI PNG Sektor Utara tahun 2022 di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Saya mengapresiasi dan memberikan rasa bangga serta mengucapkan selamat kepada segenap prajurit Yonif 143 TWEJ yang telah mendapatkan kepercayaan dari pimpinan TNI, bangsa dan negara sebagai Satgas Operasi Pengamanan Perbatasan RI PNG Sektor Utara tahun 2022, kata Mejen Hilman Hadi di Bandar Lampung, Sabtu, 1 Oktober 2022. Dia memberikan amanat kepada prajurit yang berangkat agar memaknai tugas tersebut sebagai amanah, kehormatan, kepercayaan, harga diri, dan kebanggaan. Tugas pengamanan ini harus dimaknai suatu kehormatan serta kepercayaan yang diberikan pimpinan. Karena tidak setiap prajurit mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas seperti ini, kata dia. Hilman minta kepada seluruh prajurit agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh totalitas, semangat pengabdian, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi dengan berbekal kemampuan dan keterampilan yang diperoleh selama melaksanakan latihan. Dia juga minta kepada prajurit untuk terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah setempat, serta adakan pendekatan secara persuasif dan membangun kebersamaan dengan semua elemen masyarakat. Pada dasarnya, keberhasilan merebut simpati dan dukungan rakyat merupakan kunci kesuksesan dalam melaksanakan suatu penugasan. Saya yakin dan percaya bahwa kepercayaan dan kehormatan yang diberikan pimpinan TNI, bangsa dan negara dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kata dia lagi. Saat tiba di lokasi, Pangdam berpesan agar menghindari pelanggaran sekecil apapun serta terus meningkatkan iman dan takwa. Hindari pelanggaran sekecil apapun dalam setiap langkah kegiatan dan tugas. Selalu tetap waspada serta jangan ceroboh atau menganggap remeh apapun selama di daerah penugasan. Sekali lagi saya berharap kepada 405 prajurit yang saat ini berangkat sampai dengan kembalinya nanti harus lengkap dan aman, katanya pula.